ringkikan, seperti orang ketawa cekikikan di bukit yang tadi dilewatin. Padahal sebetulnya jauh ya, cuma cekikikannya itu seperti deket. Nah, dia cari dong, suaranya ada di mana gitu. Disorotin, nggak ada, cuman masih ada suara cekikikan. Sayup-sayup, kadang deket, kadang menjauh, kadang deket. Nah, otomatis kan bulu kuduk dia berdiri nih. Nah, dia sadar nih, akhirnya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baraya? Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Ya sobat, langsung to the point aja. Kali ini, di kisah mistis kali ini, gue mau coba bawain cerita kiriman dari Indra Permana. Nah, kejadian ini sekitar 2-3 tahun yang lalu. Konon ini terjadi di wilayah Jawa Barat, tapi dia nggak sebutin nih di mana Jawa Baratnya itu. Ya mungkin kita skip aja ya. Jadi kisahnya gini, bermula dari saat liburan akhir tahun. Hendra ini dia mengaku pengen ketemu keluarga dari pamannya yang kebetulan tinggal di daerah Jawa Barat, yang konon menurut Hendra ini udah di daerah pelosok Jawa Barat. Nah, pamannya ini punya beberapa saudara dan juga ya ada om-omnya juga lah di situ ya. Jadi Hendra ini konon sampai di rumah pamannya itu udah 1-2 hari. Dia kebetulan liburan kuliah, konon katanya cukup lumayan lama lur. Tapi Hendra yang memang berasal dari Sumatera, dia ini liburan ke tempat pamannya ini yang ada di daerah Jawa Barat dan masih di wilayah sekitar persawahan pegunungan. Pokoknya pelosok banget lah. Nah, berawal kisahnya pada saat dia sampai di sana, Hendra ini ceritanya suka ngeliat setiap malam di teras rumah pamannya itu lur, ada sawah membentang. Dan juga di ujung paling sebelah sana itu kelihatan ada gunung. Nah, pegunungan sawah gitu ya, layaknya di desa lah ya. Biasanya kan kalau kayak begitu tuh memang enak banget dilihat pada saat pagi hari atau sore hari, sambil ngopi gitu ya, sambil ngerokok, makan pisang goreng, bakwan. Kalau di Sunda tuh, di Jawa Barat bilangnya bala-bala kali ya. Nah, jadi satu sore si Hendra ini ngeliat di teras rumah pamannya ada beberapa pemuda maupun orang tua lah ya, bapak-bapak yang masih seger buger itu berbondong-bondong bawa lampu yang memang siap dinyalakan dan juga senter gitu ya, terus golok ya, ember. Nah, awalnya sih si Hendra ini nggak ini banyak banget orang gitu. Menjelang maghrib pada saat itu sekitar jam 5, setengah 6 menjelang maghrib, orang-orang nih mau pada kemana gitu kan. Nah, terus akhirnya rupanya dia nanya nih sama bibinya atau tantenya, ya kurang lebih seperti itulah ya, pokoknya istri dari pamannya. Ditanya mau pada kemana ya bi itu orang-orang, katanya jam segini pada ke sawah banyak banget gitu, para pemuda dan juga laki-laki yang udah setengah tua lah ya, bapak-bapak yang masih seger bugar itu berbondong-bondong ke sawah. Dan itu banyak dia lihat, ada berapa belas orang lah. Nah, singkat cerita, setelah dapat pemandangan seperti itu, dia tanya sama bibinya. Jawabannya apa? Oh itu atau mah biasa iya yang badeng ngurak tuh jadi mancing. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih itu mancing apaan bi? Mancing belut. Oh, mancing belut. Nah, di situ Hendra baru paham bahwa
para penduduk desa saat itu yang memang sejauh mata memandang tuh sawah, dan di ujung kejauhan sebelah sana tuh ada gunung yang nggak tahu entah gunung apa lah ya, nggak disebutin di sini. Jadi persawahan dan juga pegunungan, dan di sawah itu banyak bukit-bukit gitu lur. Ya hampir sama dengan kondisi di tempat gue tinggal sekarang, itu ya kurang lebih seperti itu. Memang ada beberapa sawah yang membentang, masih ada gitu. Juga pegunungan, view-view perbukitan di tengah sawah itu masih banyak. Nah itu mereka rupanya bapak-bapak itu sama anak-anak muda tadi mau mancing belut. Nah memang biasanya mereka prepare ibaratnya booking lokasi lah ya. Itu kan memang kebanyakan itu mereka itu penduduk setempat, mereka mancing belut itu bebas, artinya mau di sawah orang kayak mau di sawah siapa, yang namanya memancing gitu. Belut itu kan terhampar luas di sawah gitu, jadi nggak diwajibkan dia harus punya sawah dulu terus baru mancing belut. Kalau nggak salah seperti itu kebiasaannya kalau orang-orang desa di Jawa Barat. Nah singkat cerita lur, akhirnya si Enta tahu, oh iya dia dulu waktu kecil, konon waktu bapaknya itu pernah ngajak ke kampung, dia pernah ngelihat bapaknya juga pernah melakukan aktivitas seperti itu. Biasanya belutnya itu lur, karena tuh kebanyakan belut adanya dimakan. Jarang sih orang mancing di sawah, mancing belut di sawah itu untuk dijual. Walaupun ada ya beberapa yang memang mata pencariannya seperti itu orang desa itu. Nah kembali ke cerita lur, jadi setelah mendapatkan jawaban seperti itu dari bibinya, nah alih-alih si Hendra ini penasaran kan, dia ingat masa kecilnya waktu diajakin bokapnya nih pernah mancing belut atau ngurak bahasa ininya ya, bahasa orang-orang sekitar lah ya. Mungkin di berbagai tempat ada berbeda daerah, ada berbeda bahasa juga, ada yang ngusep atau ada yang mancing, ada yang ngurak gitu kan ya, intinya memancing belut lah. Nah si Hendra ini penasaran, akhirnya keesokan harinya dia nanya sama anak dari pamannya yang kebetulan ada di rumah saat itu. Nah, kebetulan kan anak perempuan dari anaknya si pamannya ini perempuan. Ditanya lama sama si Hendra, teh mancing belut itu caranya gimana sih? Gitu. Ada orang-orang sini mah biasa sok pakai bedok gitu, pakai golok gitu, sama lampu aja modalnya. Nah terus diurak-urak begitu. Ada yang memang pakai benang gitu ya. Ya berbagai macam cara lah lur. Intinya memang modal utamanya itu senter atau lampu penerangan. Nah singkat cerita, mau penasaran kali si Hendra ya. Nah dia nanya begitu sama saudara sepupunya, itu masih menjelang sore pada asar. Singkat cerita, karena dipenuhi rasa penasaran, si Hendra ini punya niat untuk ikut-ikutan model seperti itu, walaupun dia sendiri itu belum pernah cara mancing belut itu gimana. Nah akhirnya lur, dia pinjem lah ember sama bibinya. Kenapa mau ngapain kamu ikut-ikutan mancing belut, emang bisa katanya. Ya namanya juga iseng gitu, pengen tahu aja, pengen nyoba dulu sih. Bapak waktu masih saya kecil pernah saya diajak, oh iya ya zaman dulu pas bapak kamu masih sering kesini katanya. Iya makanya saya pengen coba katanya. Dipikirnya Hendra nih gampang kali ya. Nah singkat cerita, waktu sudah menjelang maghrib lur, waktu itu jam 5 lewat. Berangkatlah si Hendra nih bermodal lampu senter yang punya pamannya dipinjem, terus juga ember, terus golok ya, dan juga dia siapin juga tuh benang apa segala macam. Pokoknya peralatan tempurnya itu udah komplit lah lur. Nah singkat cerita, berangkatlah si Hendra nih. Menjelang maghrib orang-orang itu kan pada berangkat ke sawah, terus narok. Mereka cari, ya ibaratnya bahasa Jakartanya apa ya, ngetekin tempat lah ya, ngebooking tempat. Si Anu di sini dicari gitu, di sawah petak sini sampai ke situ di sini. Nah konon seperti itu lur. Jadi cara ngeteking tempatnya itu pakai ember digeletakin sama peralatan mancingnya, digeletakin lah di situ. Jadi itu tanda bahwa memang wilayah itu udah ditempatin lah, artinya udah di booking sama beberapa orang. Konon begitulah ceritanya ya.
Ya gue juga baru dengar sih kalau caranya kayak begitu ya. Setahu gue sih kalau mancing belut tuh bebas kalau di daerah-daerah yang lain gitu di Jawa Barat. Tapi nggak tahu lah, mungkin di daerah yang dimaksud Hendra ini beda, punya tradisi seperti itu lur. Nah, singkat cerita, orang-orang itu setelah naruh ember, naruh golok, peralatan tempurnya itu ditaruh, digeletakin di pojokan sudut sisi paling pojok di sawah, di wilayah tempat kotak petakan sawah yang memang lahannya akan dicari lah belut di sekitar situ. Nanti yang lain tuh ada di sebelah sana, yang lain sebelah sana. Jadi bencar tuh. Nah, si Hendra ini kan bingungnya karena baru pertama kali, akhirnya dia bingung dapat tempat yang agak jauh yang menjorok ke tengah sawah dekat sebuah bukit. Nah, alih-alih dia ini udah kehabisan lahan, jadi mau nggak mau dia dapat tempat yang paling jauh tuh dari jalan desa, jalan akses desa. Kalau orang-orang yang lain udah berpengalaman yang setiap malam atau setiap sore dia beraktivitas mencari belut seperti itu, mungkin udah tahu selahnya. Nah, kalau yang tadi kan belum pernah, baru kali itu gitu. Nah, dia sendirian nih nekat. Carilah semua petak lahan sawah tuh rata-rata udah ditandain sama ember sama golok. Tapi itu jam kurang lebih sekitar jam 6 seperempat, jam 6 kurang, itu orang-orang pada balik lagi ya lur. Rupanya orang-orang tuh berbondong-bondong ke sawah dari jam setengah 6, jam 5 seperempat. Itu hanya untuk naruh ember dan peralatan tempur untuk memancing belut tadi. Nah, mereka hanya naruh di situ nandain bahwa mereka akan di situ gitu. Embernya itu pasti kan beda-beda ya. Nah, berarti kan otomatis udah ditaruh letakkan di pojok sawah begitu, udah ada ember tuh gak ada yang berani ganggu untuk peserta atau orang lain yang pengen dimancing di lahan itu. Mungkin begitu tradisinya, pikir gue sih kalau ngelihat dari ceritanya dia ini di sini. Nah, singkat cerita lur, si Hendra yang akhirnya tadi kehabisan lahan di dekat-dekat seputar dekat akses jalan desa maupun di dekat pertengahan itu udah terisi semua, udah ditandain semua nih, udah di booking semua. Ya, hasil dia dapat yang agak jauh di dekat sebuah bukit di tengah sawah yang banyak rimbunan pohon. Nah, dia kan akhirnya ya karena dia juga pendatang ya, nggak berani macam-macam, main serobot aja lahan orang, mungkin dia kan nggak enak. Nah, sampailah dia ke tengah sana. Tapi yang dia lihat orang-orang pada kemana? Balik lagi rupanya lur, karena mau pada melaksanakan sholat maghrib dulu. Jadi tradisinya sore-sore itu warga desa, khususnya laki-laki, para pemuda atau bapak-bapak yang memang mau cari belut di sawah, itu dia berangkat ke sawah tuh sore hanya untuk naruh ember, naruh peralatan untuk mancing belut dan nandain tempat, ngebooking tempat gitu. Setelah itu mereka balik lagi ke rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah, si Hendra nih yang kebetulan dapat tempatnya di paling jauh di tengah sawah sana, ya lumayan jauh lah ya, 500-an meter lebih, dan itu harus melewati pematang sawah, jalan yang kecil. Alhasil dia tuh dapat di dekat tempat sebuah bukit yang di tengah sawah, dan bukit itu ditembuin beberapa pohon yang rindang dan lebat. Dan Hendra ngelihat begitu orang-orang pada balik lagi, mungkin sholat maghrib kali gitu. Ya memang benar adanya seperti itu. Nah, si Hendra ini nekat. Dia saking nggak mau kehabisan atau ibaratnya kekurangan stok lah ya, kehabisan jatah. Nah, selagi orang-orang itu pada balik, jadi lahan yang udah di booking tempat orang itu sama dia dipancing lur, diurak-urak deh tuh tempat lubang-lubang belut di daerah sawah situ. Jadi dia udah nggak peduli, dia pikir yang penting orang-orangnya belum pada balik lagi gitu ya, lagi mumpung mereka lagi pada sholat maghrib, cuek aja sih Hendra nih ngurak-ngurak pakai golok, pakai kayu, diurak-urak. Nah, kalau misalnya didapat sih memang ada, cuma ya susah ya karena kan masih maghrib itu masih terang. Konon belut itu harus nunggu gelap dulu katanya, baru bisa pada keluar mereka. Nah, setelah diurak-urak ya dengan penuh usaha dan semangat 45 sambil dia waktu itu diburu-buru karena takut keburu orang-orang pada datang lagi, dan hari itu udah gelap. Akhirnya mau gimana ya, mungkin dia juga karena dia belum tahu cara mancingnya gitu kan. Nah, hasil si Hendra nih karena setelah berputar-putar susah itu di lahan yang sudah di booking banyak orang gitu. Nah, lambat laun setelah maghrib usai, orang-orang itu pada balik lagi tuh, ada yang bawa obor, lampu gitu kan.
senter. Nah udah mulai kelihatan dari kejauhan nih. Nah buru-burulah si Hendra nih ke tempat lahan yang memang dia tempat dapat tadi yang agak jauh yang dekat bukit itu yang di tengah sawah banget gitu. Nah mau nggak mau kan karena dia takut kena semprot sama orang desa, padahal sih mungkin nggak jadi masalah juga ya, tapi ya masih ibaratnya masih awam, jadi dia menghindari aja gitu. Akhirnya menurut cerita si Hendra nih, dia balik lagi ke lahan yang memang sama dia udah tadi jatahnya dapat paling jauh. Nah balik lagi lah ke sana lur. Nah dia masih nyari aja dengan nenteng-nenteng embernya itu sama senter, kan udah mulai gelap tuh lur, sama golok. Pokoknya repot banget lah cara bawa embernya, senter, golok yang memang tidak terbiasa. Jadi memang aneh aja orang-orang penduduk desa yang ngelihat dia celingak-celinguk gitu kan, gimana cara mancing mulutnya ya cengar-cengir aja senyum sambil nganggukin kepala sama Hendra. Mungkin ya tahu lah Hendra ini keponakannya siapa gitu kan. Nah akhirnya Hendra kan dengan rasa malunya ya takut, karena mungkin pikir si Hendra nih orang-orang senyum karena tahu dia tadi mencoba untuk nyerobot lahan orang. Nah si Hendra ini kan malu besar kan, buru-buru dia menjauh dan makin menjauh lur, nggak sadar sampai dia udah ngelewatin pertengahan area lahan sawah yang begitu sangat luas, yang dia ngelihat begitu dia sadar dia balik lagi. Ternyata orang-orang tuh jauh banget lur, hanya kelihatan titik-titik senternya aja, titik-titik obor. Dia baru sadar nih, astagfirullah kata dia. Rupanya dia udah jauh banget. Nah hasil mulai si Hendra nih menyusuri daerah persawahan dekat bukit yang tadi tengah itu. Nah alih-alih dia lagi mencari belut, di tengah sawah dia kejauhan sekitar kurang lebih 20 sampai dengan 30 meter, dia ngeliat tuh ada di sawah tuh seperti kecipak-kecipakin. Pikir dia, wah ini belut nih kayaknya gede nih. Nah disamperin lah sama si Hendra tuh, disamperin lur. Nah begitu dia mendak sambil dia melangkah pelan-pelan supaya si belutnya tuh nggak kabur, dia ngeliat kok ini belut gede banget gitu. Nah yang dia lihat itu belut yang memang bodinya itu gemuk tapi panjang. Nah panjangnya ini sampai si Hendra ngelihat dari ujung yang dia lihat kurang lebih jarak 2 meter itu tuh jadi menyerupai malah seperti kayak ular, tapi yang panjang banget gitu. Dan dia nggak bisa ngelihat ujung kepalanya di mana. Apakah memang ini kepalanya yang dia lihat dekat dia? Apakah yang di sebelah sana? Karena pala dan buntut itu udah nggak jelas loh. Ya di tengah kegelapan malam saat itu juga, yang juga hanya diterangi oleh lampu senter yang konon baterainya juga udah mulai lemah kata si Hendra. Ya bingung nih. Nah cuma dari situ lur mulai ada suara mendesis gitu. Desisnya tuh jadi kayak gitu. Nah cuman kenceng gitu, dan itu nggak berasal dari ular yang tadi dia lewat di depan dia itu yang dia lihat. Yang dia dengar itu ada di kupingnya, entah dari mana. Dia celingak-celingok dan nengok ke belakang tuh ada bukit yang memang ditumbuhi pohon yang rindang. Singkat cerita, sama si Hendra ini dicarilah suara itu, tapi akhirnya lur dia ngelihat itu yang tadi dia ngelihat disangka dia itu belut, tapi ternyata ular yang sangat panjang itu mulai bergerak menggelepar-gelepar begitu, dan ternyata yang di dekat dia tuh ekornya menggelepar-gelepar. Dia jalan begitu menjauhi si Hendra. Nah si Hendra kan kaget, astagfirullahaladzim ini binatang apa, kalau ular kok gede banget gitu kan. Sambil suara desisannya itu masih terngiang-ngiang di kuping dia. Nah di belakang dia ini ada bukit lur, bukit yang memang ditumbuhi banyak pohon besar dan rindang. Dan tambah malam akhirnya tambah gelap. Dia coba sorot dengan senter yang baterainya udah lemah itu nggak jelas. Jadi suara tuh bunyi dia dari mana gitu. Sementara dia lihat ini ular yang dia lewat ini, yang tadi lewat bergerak itu konon ternyata bodi si ular itu tuh masih menjulur dari belakang tuh nggak habis-habis. Berarti kan panjang banget tuh. Wah di situ dia mulai kaget lur. Dan ternyata konon
si Hendra ini baru menyadari bahwa ini bukan ular sembarang ular. Yang artinya ular ini itu seperti ular jadi-jadian, walau alam kata dia. Nah, intinya dia mulai terpaku di situ, kakinya kaku nggak bisa digerakin. Nah, di saat yang sama itu kupingnya masih mendengar suara desisan seperti ular, tapi kayak yang orang gitu. Jadi apa ya? Dia ini benar-benar kondisinya udah sangat merinding. Nah, dia bingung, dia baca-baca apalah ayat kursi lah, ayat Al-Quran yang dia bisa. Alhamdulillah, akhirnya suara itu menghilang dan dia ngelihat ular itu yang tadinya ada di samping dia itu yang bergerak, itu udah kelihatan masih ada pergerakan tapi udah jauh sekali di sana. Dia ngusap dada, alhamdulillah kata dia. Nah, dari situ Lur, dia baru ingat, kenapa aku bisa sampai ketemu yang kayak begini, dia bilang. Nah, gue bingung nih, kenapa nih dengan gue. Ingat waktu itu, oh iya ya, aku belum sholat maghrib katanya. Gue tadi orang-orang pada pulang sholat maghrib, harusnya gue sholat maghrib dulu gitu. Nah, sejurus dia tuh ngeliat, nengok gitu kan, di mana lagi. Itu udah kepala tuh sampai dengan ke badannya, itu kaosnya konon tuh udah sedikit setengah basah dengan keringet tegang karena ngeliat ular yang sebesar itu tadi, dan keringet tadi ngedengar suara desisan tadi Lur. Ditambah dia juga capek kali kan muter-muter gitu, dia nggak pernah dapat hasil. Nah, akhirnya dia berjalan lagi, coba pantangnya udahlah, udah tanggung, kepala tanggung gitu. Nah, hari saat itu dia ngeliat jam tangannya itu udah beranjak memasuki pukul 7:30 alias jam 19.30. Dia coba nih bergerak lagi ke arah situ, lebih agak menjauh lagi, dan ternyata ada di pojokan dia ngelihat ada seperti yang berkedip-kedip Lur. Nah, berkedip-kedip itu sama ada satu baki atau buletan, satu wadah yang ternyata di atas wadah itu masih ada sesajen yang menyala dan baunya itu benar-benar nyengat, bau kemenyan. Nah, dia di situ baru ingat, terpikir, oh iya, orang desa ini sebagian memang masih ada yang suka melakukan ritual itu untuk menjaga sawahnya supaya nggak diserang hama. Nah, dia nggak berani mendekati, tapi alih-alih dia mau ngelewatin, dia ngomong lewat itu, assalamualaikum, punten, katanya numpang lewat. Nah, karena bau kemenyan itu masih sangat menyengat dan asap kemenyannya masih dia lihat, dan dia berpikir, ini mungkin ada orang yang baru meletakkan sesaji di sini. Nah, dia cuma bisa memandang, tapi mata dia terkesimian dengan sesuatu yang melingkari tampah atau wadah itu tadi, wadah bulat. Ternyata apa Lur? Itu ada ular yang sangat besar. Dan dia tahu persis, ular itu termasuk jenis ular weling. Nah, weling tapi yang gedenya itu nggak umum. Itu melingkari tampah itu, tampah tempat sesajen tadi itu. Langsung bulu kuduk dia berdiri dong, dan dia nggak berani coba-coba untuk mendekat lagi karena dia tahu ngelihat pemandangan yang cukup mengerikan. Nah, menurut konon nih, menurut cerita, ular weling itu kalau ngelihat ada cahaya itu suka ngejar Lur katanya. Nah, singkat cerita dia menjauhilah tempat itu. Nah, cuma setelah dia punten baca-baca segala macam, nah dia jalan lagi lah ke arah selatannya, menjauhi tempat itu, dan udah agak jauh dari bukit itu, tapi bukitnya masih kelihatan Lur. Nah, dia keliling tuh. Begitu dia keliling, nggak jauh dari situ dia ngedengar ada suara kecipakan gitu. Ternyata Lur, di sawah sebelah sana dia ngelihat ada belut banyak. Nah, itu lagi pada seperti kayak ada yang masuk lubang, keluar lubang. Dia bingung, wah ini tumben nih ada banyak banget nih belut gitu. Akhirnya dengan senang hatinya itu dia semangat 45, dia lupain kejadian yang tadi. Dia turun ke sawah, itu dibacok-bacokin tuh Lur belut itu, cepret. Semakin dibacokin, masukin ke ember, masukin lagi. Dia lumayan cukup lama di situ, hampir 1 jam, dan nggak terasa embernya itu udah cukup berat. Perkiraan dia tuh kurang lebih sekitar 1 kilo lebih, embernya itu udah hampir penuh. Cuma yang namanya manusia kan serakah nih Lur, nggak ada habisnya, nggak ada puasnya, karena saking senengnya ya, yang dari tadi dia udah berjam-jam tuh nyari belut nggak dapet. Di situ seperti kayak disodorin gitu, kayak disediain gitu. Begitu dibacok, masukin,
ke ember. Nggak lama keluar lagi, ada 2 atau 3 gitu, bacok-bacokin, jebret, masukin lagi ke ember, keluar lagi. Jadi kan ya seneng lah ya, jadi dia nggak perlu bersusah payah keliling sana sini. Ya cuman ya itu tadi, sifat manusia kembali, serakahnya itu keluar lur. Nah singkat cerita, akhirnya nggak terasa, ember itu udah sangat berat. Nah nggak lama lur, dari situ dia mendengar ringkikan seperti orang ketawa cekikikan di bukit yang tadi dia lewatin. Karena sebetulnya jauh ya, cuma cekikikannya itu seperti deket. Nah dia cari dong, suaranya ada di mana gitu, disorotin nggak ada, cuman masih ada suara cekikikan, sayup-sayup, kadang deket, kadang menjauh, kadang deket. Nah otomatis kan bulu kuduk dia berdiri nih. Nah dia sadar nih, akhirnya dengan dia tergopoh-gopoh tuh dibawa lah tuh ember. Akhirnya tuh kan namanya penuh isi muatan si ember itu, tumpah-tumpah lagi lah tuh sebelumnya lur. Ada sebagian yang kucecer-ceceran lagi, padahal tadi tuh udah susah payah gitu ya nyari, tumpah-tumpah. Dia udah nggak peduli tuh, dia lari lur. Itu yang namanya sega. Pokoknya lari itu semacam seperti kayak yang binatang yang dia udah semua segala di depan tuh yang ada apa tuh ditabrak sama dia, saking ketakutannya. Nah nggak lama akhirnya dia sampaikan dengan tengos-ngosannya itu, dia ngelihat ada cahaya nih, lampu obor di kejauhan itu. Nah itu mungkin bapak-bapak yang lagi pada nyari belut tadi lur. Nah dia coba ke arah situ dan dia masih terus berlari sampai tergopoh-gopoh dan nggak sadar itu belut yang ada di embernya itu tumpah-tumpahan kan tuh, sampai akhirnya tadi mungkin perkiraan dia tuh dia dapat itu udah hampir 2 kilo. Sampai ke tempat berkumpulnya orang-orang lagi pada nyari belut itu, lagi pada ngurak, itu belutnya tinggal sedikit lur, tinggal 1/4 dari yang dia dapat tadi. Ya karena dia lari kan kenceng banget tuh saking ketakutannya, dan mukanya tuh udah banyak keringet dingin. Nah tanpa negor basa-basi ngelewatin orang yang lagi pada mancing belut, lagi pada nyari belut di situ, dia lewat aja lur bablas sampai ke jalan raya. Nah konon saat itu waktu udah menunjukkan jam 9:30, berarti kan udah cukup lama tuh dia tuh keluar rumah ke sawah itu, aprak-aprakan nyari belut. Nah alhasil lur, dengan kaki yang belepotan karena jatuh di pematang sawah, di sawah orang, sampai lumpur tuh sampai lutut, di atas lutut bahkan, dia akhirnya jalan tuh ketemu jalan raya, dia berjalan telur. Nah nggak lama dari situ dia ngelihat depan belakang jalanan itu juga sepi, karena memang kalau udah ya jangankan jam-jam 9:30 ya lur ya, jam 9, jam 8:30, orang kadang-kadang kalau di desa tuh habis isya aja jam 7:30, jam 8 kalau warga desa kan udah banyak yang masuk ke rumah gitu, karena sebagian besar kan petani ya yang aktivitasnya tuh kalau udah bertani, udah ibadah, udah sholat. Kalau yang tua-tua apalagi udah masuk ke kamar tidur. Nah gitu juga anak-anak mungkin masuk ke dalam rumah. Dia lihat jalanan tuh sepi dan dia tuh aneh, kok ini sepi banget, nggak seperti biasanya, nggak ada motor yang lewat. Nah dia merasa yang penting bodo gue udah sampai di jalan sisi akses desa. Pulanglah dia ke arah rumah pamannya. Nah nggak lama dari dia berjalan itu ternyata dia ngelewatin satu buah rumah di sebelah kanan dia. Itu rumah yang kosong lur dan gelap. Nah firasat dia ini rumah kayaknya udah lama nih nggak ditempatin gitu. Dari situ mata si Hendra ini tertuju ke atap rumah yang ada orang, sosok manusia seperti orang itu yang berdiri di atas genteng. Di kejauhan dia ngeliat micing-micing. Kebetulan si mata si Hendra ini kan agak minus, dan dia saat itu ngelihat kacamatanya tuh burem, udah kotor karena ada banyak percikan lumpur, air sawah. Jadi kan otomatis dia nggak kelihatan gitu. Itu sosok itu tuh seperti terbang dan nyamperin dia. Nah belum sampai deket ke dia, masih di perkarangan rumah kosong yang gelap itu loh. Itu sosok tersebut ternyata pakai baju putih dan ketawa, cekikikan kenceng, ketawa. Dan suara ketawanya itu sama persis dengan yang dia dengar tadi waktu di tengah sawah yang tempat jauh sana. Cekikikan lagi, lari lagi lah si Hendra. Hasil itu dengan dia lari ke potong panting, embernya kan mental-mental kemana-mana.
dari yang tadi udah tinggal nyisa seperempat, itu akhirnya sampai nyaris kosong lur. Belutnya tuh konon tumpah-tumpahan di jalan raya, dan dia udah nggak peduli lagi karena dia udah saking ketakutannya. Untungnya rumah pamannya tuh nggak jauh dari situ. Nah, sampailah dia di pekarangan rumah pamannya lur. Nah, sampai di situ kan udah gelap ya, mungkin bibinya itu udah pada tidur gitu kan, sepupunya juga udah masuk kamar. Cuman ada suara kedengaran seperti TV masih nyala. Nah, hari udah menunjukkan pukul 9:30 malam. Ternyata pintu rumah itu nggak dikunci, cuma memang hordengnya masih kebuka sedikit dan dia lihat tuh TV nyala. Nah, mungkin keluarga pamannya, bibinya juga sepupunya tahu kali karena Hendra masih di luar gitu, makanya sengaja nggak dikunci lur. Nah, begitu dia masuk pekarangan, dicuci kaki, cuci tangan, udah gitu si ember tadi dibawa masuk ke dalam. Nah, dia buka tuh pintu, dia lihat ada pamannya tapi tiduran di kursi panjang di depan TV. Nah, dia ngucapin tuh Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Ternyata semua udah tidur loh, termasuk si pamannya, tapi TV nyala gitu. Hasil begitu, oh si pamannya udah tidur nih. Udahlah, dikunci tuh pintu, dibergegas ke belakang dan dia bawa ember tadi yang masih berisi belut tinggal sedikit. Nah, itu ternyata belut itu tinggal 2 lur. Karena banyak jatuh tumpah-tumpah di jalan waktu dia lari tadi kali kan, pikir gue sih seperti itu. Nah, menurut cerita si Hendra ini, sih dia udah saking udah ngos-ngosan, capek, mandilah dia. Mandi, udah gitu ganti baju, dia sholat. Nah, selesai itu, udahlah dia udah nggak peduli lagi tuh sama belut yang ada di ember tadi. Nah, ternyata akhirnya karena udah saking capeknya, udahlah ditaruh aja, digeletakin tuh dekat belakang tempat biasa bibinya tuh masak. Nah, masuklah dia ke kamar setelah dia sholat. Dia ngerebahin diri tidur. Itu ternyata, nah sebetulnya gini lur, si Hendra itu ke kamarnya itu ada di deretan depan. Nah, kamar itu yang dia ada di deretan depan itu ternyata di situ dia ngedengar lagi suara cekikikan, tapi sayup-sayup sambil ketawa-ketawa begitu. Nah, mulai tuh si Hendra tuh dipikirkan, ini siapa lagi sih yang tadi lagi kali ya, nih demit yang tadi lagi, dipikir sama si Hendra begitu lur. Baca-baca lagi dia tuh Al-Quran, apalah surat ayat kursi, hilang deh tuh. Nah, setelah hilang dia coba untuk memejamkan matanya karena mungkin udah capek ya, capek lari, capek jalan gitu, capek ketakutan, tidurlah dia. Nah, pada saat dia tidur, dia mimpi lur. Ternyata dia di mimpi itu seperti kayak dimaki-maki sama kakek-kakek yang katanya kalau mau ke situ lagi, ya pakai bahasa Sunda lah ya. Dia sih kalau dia ngertiin itu kurang lebih artinya gini, besok-besok kalau mau mancing ke sini jangan ninggalin sholat katanya. Sholatlah maghrib dulu seperti penduduk desa lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mancing belut di sawah saya jangan diambil semua, ingat bagi-bagi buat yang lain. Jadi manusia jangan serakah. Nah, dimaki-maki kayak begitu di mimpinya sama seorang kakek-kakek tua yang katanya cuma pakai jubah diselempangin kayak seperti orang zaman dulu lur, kayak seperti kayak syekh gitu, orang-orang tua zaman dulu. Sih lur, bangunlah itu dia kaget dan ternyata begitu dia ngelihat itu waktu udah menunjukkan 4:30 dan saat dia bangun itu ada terdengar di masjid depan rumah pamannya dia itu azan subuh. Nah, dia bangun lah. Hasil begitu dia bangun, dia kamar mandi, langsung kan dia ngambil wudhu, ketemulah sama bibinya yang mau berangkat ke masjid, terus juga sama pamannya juga mau berangkat ke masjid. Nah, si Hendra ini baru keluar dari kamar mandi juga ketemu sepupunya. Nah, begitu paman sama bibinya udah keluar, si sepupunya nanya, mana Hen katanya, kamu tuh mancing belut dapat banyak katanya, dapat berapa kilo katanya, sambil cengar-cengir. Rupanya si sepupunya ini udah ngelihat yang ada diisi dalam ember itu, ternyata belutnya cuma 2. Diketawain kan, nah, boro-boro teh katanya, saya tuh dapat belut tuh sebenarnya tadinya banyak. Diceritain lah sama si Hendra. Nah, rupanya cekikikan si tetehnya ini, teteh sepupunya ini bilang, ngapain kamu mancing belut tuh ngurak sampai jauh-jauh katanya, di bukit itu tuh mah agak angker, ada penunggunya katanya. Jadi orang desa sini mah jarang yang berani mancing belut sampai ke sana.
Oh pantesan, kenapa tete nggak ngomong, kata si Hendra begitu. Ya nggak tahu, kirain kamu tuh ngikutin warga desa sini yang mancingnya deket-deket belutnya, deket-deket jalan sawah, deket jalan desa yang nggak terlalu jauh. Tahu begitu masa yang ikut aja sama mereka kali ya, soalnya mereka kan katanya itu sawahnya itu udah di kapling-kaplingin, nanti udah di blocking dengan ember-embernya itu tadi. Ya nggak apa-apa, orang desa tuh mau begitu, cuma ya pada prinsipnya sih nggak apa-apa kalau mau ikut bareng katanya. Udah kapok katanya, nggak akan berani lagi lah. Terus itu udah cekikikan ya si tetenya sampai akhirnya mereka sholat subuh bareng. Nah singkat cerita Lur, di sini setelah kejadian kisah ini ada hikmah yang bisa gue petik pribadi ya. Seperti biasa dengan kisah-kisah yang lainnya, gue selalu ngambil hikmah yang baik dalam hal kisah-kisah yang dikirim orang lain maupun kisah dari pengalaman teman-teman gue yang gue kenal. Nah, pada dasarnya Lur, yang namanya hak hidup setiap manusia beraktivitas, kita punya kewajiban. Kewajibannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini gue sebagai muslim ya bisa ngambil hikmah. Kenapa si Hendra ini sampai apes dan akhirnya ketemu yang hal yang kayak gitu? Ternyata satu pertama tadi dia melewatkan sholat maghrib di mana para penduduk desa yang mau mencari belut, dia pulang lagi ke rumah dan sempat sholat maghrib baru pada pulang lagi, balik lagi ke sawah lagi setelah melakukan ibadah sholat maghrib. Nah, pada prinsipnya hobi, aktivitas apa yang kita sedang lakukan itu memang apalagi yang kita suka, itu memang nggak akan terasa pada saat kita menjalaninya, seolah-olah waktu itu tidak terasa. Tapi dalam hal ini kita jangan lupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajibannya bahwa pada saatnya waktunya datang waktu beribadah, tinggalkanlah dulu segala aktivitas. Karena apa? Dari sini biar kita mendapatkan keridhaan atau keberkahan dari setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Itu pertama Lur. Yang kedua, jadilah manusia yang tidak serakah. Dari kisah ini tadi, si Hendra ini kan setelah dia mencari susah payah keliling mencari belut itu dia nggak dapat di tempat lahan yang tadi, dia udah puter-puterin yang akhirnya dia dapat dan sempat ketemu seperti ular yang konon diceritakan sama si tetenya itu udah ular jadi-jadian yang suka nongolin diri, nampakin diri ke beberapa orang tertentu yang memang dikendakinya. Ya salah satunya si Hendra ini tadi. Nah mungkin karena si Hendra ini melewatkan sholat maghrib dan dia akhirnya terus aja mencari belut. Satu, dia susah dapat belutnya. Yang kedua, pada saat dia dapat ketemu di lahan sarang belut itu, dia dengan serakahnya diambillah mau semuanya gitu. Ya akhirnya adalah makhluk halus yang ketawa-tawa cekikikan seperti ngetawain dia, yang usil jahil sama dia. Nah jadi dari sini apapun hal-hal yang berlebihan itu tentulah tidak baik Lur. Jadi gue bisa menyimpulkan hikmah dari kisah ini 2 poin tadi. Waktunya beribadah, tinggalkanlah segala aktivitas kita. Nah pada saat kita mencari sesuatu rezeki atau mencari sesuatu yang memang bentuknya memang sesuatu yang kita lagi cari, alam tidak meridhoi atau tidak merelakan kepada orang-orang yang serakah, khususnya dalam hal ini manusia. Mungkin alam semesta itu menyediakan sesuatu yang dicari oleh kita, tapi pada saat kita menemukannya dan kita mau keruk habis-habisan sampai kita tidak ingat dengan jatah rezeki orang lain, alhasil di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai itu. Apalagi penunggu daerah situ yang akhirnya kan si Hendra ini diteror sampai dengan ke rumah si pamannya itu masih tetap diteror oleh sosok makhluk halus tadi. Nah semoga hikmah yang baik ini bisa kita petik, yang memang mungkin bisa kita lakukan dan kita terapkan, aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini bermanfaat Lur. Terima kasih mau menonton, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.